mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri dari Gunung Merapi dalam kisah Si Cantik di Ujung Malam. Naskah karya Asmadi Syafar dengan para pelaku: Dipa R. sebagai Basir, Lili Nur Indah Sari sebagai Seruni, Yos Hermawan sebagai Dahigar, Wit Hendra sebagai Mardian, Wingky Harun sebagai Jaman, Dewi Pohan sebagai Rastina, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Z Lesmana dengan sutradara Asmadi Syafar. Tanpa disadari, Dahigar telah sampai di perbatasan kayu sebatang. Dia tampak gembira. Dia berdendang-dendang kecil, lalu mobil yang dikemudikannya berhenti di sebuah tempat yang agak tersembunyi. Sementara itu, Sutah sudah sampai di rumahnya. Hei, kau berada di sini, Sembara? Ya, aku sudah mencarimu kemana-mana. Aku pikir kau mendapat bahaya. Sedangkan rumah ini kau tinggalkan tanpa dikunci sama sekali. Dia menyelidikiku rupanya. Tapi dia tidak boleh tahu apa kerjaku. Ilmu-ilmunya yang hebat tuh tidak akan bisa bekerja menghadapiku. Dia sudah kena tenung. Dia tidak akan berdaya. Sehingga menunggu bila saatnya untuk membunuh orang ini. Kau dari mana, Sutah? Aku dari tempat lain. Aku tidak berani tidur sendirian di rumah ini. Kau selalu ketakutan. Baiklah, bisa kau memberikan ciri wanita yang bernama Dara itu? Apakah kau sudah bertemu dengan orangnya? Mungkin sudah, tapi aku tidak tahu pasti. Bagaimana? Kau tahu bentuk orangnya? Aku ingat. Orangnya persis seperti teman wanitamu itu. Teman wanitaku? Iya, teman wanita yang bersama-sama denganmu tinggal di kayu sebatang itu. Apakah yang dimaksud Suta ini adalah Farida? Ya, cuma Farida yang bersama-sama denganku dulu. Nah, betul kan? Kau punya teman wanita di sana? Dulu? Ya. Nah, seperti itulah orangnya. Persis. Tidak ada yang berbeda. Apakah yang dia maksud Farida? Atau memang ada orang yang mirip dengan Farida? Kau ingat? Apakah memang ada orang yang mirip dengan temanku itu? Ya, mungkin. Kalau bertemu dengan wanita bernama Dara dan dia mirip, wah, maka tidak salah lagi. Cepat-cepatlah kau tangkap. Atau kalau kau berani, kau bunuh saja dia. Apakah semudah itu membunuh orang? Wah, bagi wanita itu, iya. Dia sudah membunuh sekian orang tanpa kesulitan apapun. Lalu apa artinya kalau kau membunuh dia? Hanya menghilangkan satu nyawa? Sedangkan dia sudah menghilangkan beberapa nyawa. Aku jadi tidak mengerti. Apakah aku harus membunuh Farida? Ataukah mimpiku itu hanya sekedar penghias tidur? Aku jadi pusing. Berarti aku sudah tidak bisa berpikir lagi. Di mana kau bertemu dengan wanita itu? Aku ya pernah juga bertemu, tapi itu sudah lama. Sudah lama? Lalu tidak kau tangkap? Aku masih ragu-ragu. Kau sudah membiarkan orang yang berbahaya itu berkeliaran untuk mencari mangsa yang baru. Tapi tidak pernah terdengar lagi ada pembunuhan, bukan?
Iya, tapi mungkin 1 atau 2 hari ini akan terjadi pembunuhan. Kau tahu? Tidak, hanya perasaanku saja. Aku akan buktikan bahwa itu akan terjadi. Biar kau bertambah pusing. Lalu, aku akan mencari wanita itu. Dan kalau bertemu, akan aku bunuh. Mana Nyonya? Ada di dalam, Tuan. Ambilkan aku teh hangat. Iya, Tuan. Kata dukun itu, begitu aku sampai di rumah, kalau aku bertemu dengan istriku, maka aku harus menegurnya dengan mesra. Dan kalau dia tidak juga menjawab, maka aku harus menatapnya lurus-lurus ke matanya, sehingga dia akan tunduk padaku. Dan kalau dia masih marah, maka aku harus meniup mukanya 3 kali. Nah, barulah dia benar-benar takluk padaku. Ini tehnya, Tuan. Panggilkan Nyonya kemari. Iya, Tuan. Nyonya? Nya? Apa, Nek Anggu? Ada Tuan di ruang tamunya. Kenapa dia tidak masuk saja ke kamarku? Saya tidak tahu. Suruh saja dia kemari. Iya, Nyonya. Tuan. Mana Roheti? Kata Nyonya, Tuan disuruh ke kamar Nyonya saja. Katakan bahwa aku mau cepat-cepat. Iya, Tuan. Nyonya, kata Tuan mau cepat-cepat. Bilang pada Tuan bahwa aku sedang malas keluar kamar. Tapi, Nyonya. Sudah, bilang sebegitu. Iya, Nyonya. Aku dibuat seperti bola. Ke sana, kemari, ke sana. Tuan, Nyonya sedang malas keluar kamar. Ya, kalau dia tidak mau keluar, maka aku tidak perlu lama-lama di sini. Aku mau pergi. Tolong bilang begitu padanya ya. Iya, Tuan. Balik lagi. Kau cari aku? Ini kesempatan untuk aku menerapkan petunjuk dukun itu. Kau perlu aku atau tidak? Halo Roheti sayang, apa kabar? Pakai sayang. Kau perlu apa? Kok pakai sayang segala? Loh, kok tidak mempan ya? Aneh. Kau tidak sakit kan sayang? Kalau kau masih konyol seperti itu, maka aku akan masuk ke dalam. Biar kau sendirian di sini. Roheti. Wih, tunggu dulu. Tunggu. Kau marah? Kau aneh. Pagi ini tingkahmu aneh. Roheti, kau lihat aku. Kau tahu kan siapa aku? Loh, aku tahu. Kau suamiku kan? Dahigar. Roheti, tataplah mataku. Tataplah. Apa sih ini? Memandangku seperti itu? Sudah. Aku mau masuk ke dalam. Tunggu dulu, Roheti. Kau mau apa lagi, Inilah saatnya. Aku harus meludahinya 3 kali. Konyol kamu.
Enak saja tiba-tiba meludahi mukaku. Oh, wah, gagal. Dia mengamuk. Aku tidak tahu kenapa dia tiba-tiba marah padaku. Oh. Roheti! Roheti! Buka pintu kamar ini. Kau mau apa sih? Aku ada perlu. Perlu sekali. Ayolah, buka pintu ini. Bilang dulu, kau perlu apa? Buka dulu pintu ini. Kau perlu apa? Mau meludahi mukaku lagi? Oh, tidak. Lalu? Aku perlu uang. Ah, kalau perlu uang, kau harus meludahi mukaku dulu. Pelajaran dari mana itu? Maafkanlah aku. Tidak ada maaf-maaf. Paling-paling uang itu akan kau berikan pada perempuan piaraanmu. Roheti, tutup mulutmu. Apa kau tidak malu didengar oleh orang-orang lain? Buat apa malu kalau kenyataannya memang begitu? Oh, tidak. Uang itu untuk menambah modal dagangku. Tidak usah. Nanti kalau kau dapat untung, uang itu pasti diberikan pada perempuan itu. Hei, Roheti. Buka dulu pintu ini. Kita bicara baik-baik. Wah, tidak mau diajak berunding. Roheti. Roheti, buka pintu. Sial. Siapa itu? Nek Anggu? Ya, iya Tuan. Tuan memanggil saya. Hei, Nek Anggu. Siapa perempuan yang masuk kamar di sebelah sana itu? Itu Tuan. Itu anak teman Nyonya Roheti. Anak teman Nyonya Roheti? Siapa ya? Teman yang mana? Tidak tahu Tuan. Siapa namanya? Namanya Farida Tuan. Tapi Nyonya suka memanggilnya Dara Tuan. Dara? Sudah lama dia tinggal di sini? Oh belum Tuan. Belum juga 1 minggu. Cantik sekali ya. Perlu saya panggil Pak? Tidak usah. Bilang sama Nyonya, saya pergi dulu. Tuan kembali lagi kemari? Ya, kalau saya sempat. Saya datang lagi nanti sore. Tapi kalau saya sempat, ingat itu. Tina! Oh, Bang Higar. Sudah lama Abang mengetuk pintu. Baru. Abang tampaknya lelah sekali. Ya, kerjaku terlampau berat barangkali. Abang mau minum apa? Tidak usah lah. Aku sudah minum. Oh, begitu. Lalu Bang Higar mau istirahat? Supaya sore nanti Abang sudah siap-siap ke rumah Kak Roheti. Ke rumah Roheti? Ya, bukankah hari ini Bang Dahigar harus ke sana? Sedangkan giliranku sudah kan tadi malam? Oh iya, aku lupa. Tapi biarlah, aku di sini. Jangan. Itu tidak adil namanya. Bukannya Kak Roheti itu istri Abang yang tua. Aku tidak mau menyakiti hatinya. Ya. Nah, Bang Dahigar hanya mau mengantarkan uang yang aku minta itu kan? Ya. Tapi buat apa uang sebanyak itu olehmu? Kenapa Bang Higar bertanya begitu? Sedangkan selama ini Bang Dahigar tidak pernah menanyakannya. Boleh kan aku sekali-kali tahu buat apa uang begitu banyak untukmu?
Bang Dahigar kan tahu bahwa setiap bulan aku harus mengirim uang buat ayah dan ibuku di kampung. Iya. Dan biaya sekolah adik-adikku juga melonjak akhir-akhir ini. Iya, aku tahu. Nah, sekarang adikku yang paling kecil kan harus disunat bulan depan, Bang. Ya. Itu memang butuh biaya. Nah, mana uangnya? Tapi aku tidak bawa uang sekarang. Lalu, mana janji abang? Ya, lusa saja. Kok lusa? Harusnya hari ini. Ya besoklah. Hah, janjinya tidak pernah betul. Kina, Rastina, hei, buka pintu kamar ini. Kalau besok Abang Dahigar membawa uang, baru aku akan bukakan pintu kamar ini. Sama saja. Di tempat Roheti, aku tidak boleh masuk kamar karena mau minta uang. Di sini, karena tidak bawa uang. Wanita, di mana-mana sama saja mata duitan. Dahigar, sang direktur perusahaan firma teladan, tampaknya pusing. Pusing memikirkan kebutuhan istri-istrinya, yang satu butuh uang, sedangkan yang lain butuh kasih sayang. Rohet, istri yang tua, tidak mau cinta suaminya terbagi-bagi. Sementara Sembara masih bergumul dengan teka-teki menghadapi Sutah, atau juga wanita yang bernama Dara itu. Semoga malam ini aku bertemu dengan orang yang bernama Dara itu. Mungkin dia akan datang malam ini di tempat aku tinggal dulu. Itu ada orang yang bergerak di sebelah sana. Coba aku dekati. Apa yang dibuatnya di rumah yang sudah tidak dihuni ini lagi ya? Seorang wanita. Pasti ini wanita yang bernama Dara. Rupanya dia malam ini datang kemari. Aku harus bisa menangkapnya dan menyerahkan wanita itu kepada tetua kampung di sini. Supaya orang-orang di kampung ini tahu bahwa yang membunuh ibu rumah ini bukan aku. Atau yang membunuh tetua kampung yang lama kan aku. Tapi dia, wanita itu. Inilah saatnya aku membekuknya. Dia sedang membelakangi aku. Kiat! Kiat! Kau jangan lari. Kau harus aku tangkap. Sembara? Hah? Kau Basir? Iya, aku. Dan ini siapa? Aku, Bang. Seruni. Seruni? Benar kau Seruni? Ya, aku. Bang Sembara merasa aneh. Hampir saja aku menyerang kau tadi. Bara, kenapa rumah ibu ini sudah tidak ada orangnya lagi? Ada kejadian yang aneh di sekitar ini. Itulah sebabnya rumah ini menjadi sepi. Dengan seksama, Sembara menceritakan kejadian-kejadian yang dialaminya selama mereka berpisah tanpa satu pun yang dilewati. Itulah, aku harus membuktikan pada orang-orang Kayu Sebatang bahwa bukan aku yang membunuh ibu atau tetua kampung di sini. Wah, sungguh aneh. Banyak betul kejadian yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Itu karena Bang Sembara meninggal aku. Karena Bang Sembara tidak setia lagi padaku. Maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu harus mencarimu kemana. Aku ingin tahu gimana Basir bisa menemukanmu. Tapi sebaiknya kita meninggalkan tempat ini. Karena tempat ini menjadi tempat yang berbahaya. Lalu kita akan kemana? Kalian akan aku bawa ke tempat temanku. Oh, siapa temanmu itu? Sutah. Perempuan? Ya, kenapa? Kekasih Bang Sembara dia itu? Bukan, dia hanya teman biasa.
Kenapa, Seruni? Kau tidak mau? Ya, ayolah. Maka ketiga orang itu pergi ke rumah Sutah yang memang berada di tengah-tengah hutan yang angker. Ini rumahnya Bara. Ya, ini rumahnya. Dan kawanmu itu tinggal di sini sendirian? Ya, kenapa? Iya, berarti dia perempuan yang berani itu. Dan Bang Sembara selama ini tidur di sini juga? Tidak, Seruni. Aku tidur di rumah saja. Lihat badanku, sudah seperti orang gelandangan. Tidak terurus lagi. Mari kita ketuk pintu rumahnya. Semoga dia masih bangun. Mungkin dia sudah tidur. Mungkin juga. Apa tidak marah kalau kita ganggu tengah malam begini? Tidak. Percayalah. Sutah? Sutah? Hah? Pintu ini tidak dikunci. Apa? Pintu rumahnya tidak dikunci. Jangan-jangan dia tidak ada di rumah. Karena dia takut tinggal malam-malam di sini. Bagaimana Bang Sembara? Apakah kita masuk saja? Iya. Coba aku lihat dulu. Kalau tidak ada orangnya, kita saja. Di mana kita menunggunya? Kita tunggu di luar rumah ini. Nah, tunggulah. Aku akan masuk. Rumah ini aneh. Ya, rumah ini memang aneh. Apa ya seorang perempuan tinggal di tengah hutan begini? Mungkin Bang Sembara sudah jatuh cinta. Aku khawatir Sembara ditipu oleh wanita itu. Alah, Bang Sembara tahu dia ditipu. Paling-paling dia bunuh perempuan itu. Lihat. Ada apa? Ada bayangan putih sedang bergerak ke pintu rumah itu. Oh iya, tampaknya seorang wanita ya. Iya, tuh wanita. Mungkin teman Sembara. Tapi jalannya aneh ya. Hah? Aneh bagaimana? Dia tidak menginjak tanah. Hah? Benar begitu? Lihatlah, tidak terdengar langkahnya. Kalau begitu, kita harus hati-hati menghadapi orang ini. Ya, kalau dia macam-macam, kita sikat saja. Lihat, tuh lihat. Bayangan itu sekarang sedang memasuki rumahnya. Seruni dan Basir merasa aneh dengan bayangan yang dilihat mereka. Bayangan yang berwarna putih itu seolah-olah tidak menjejak tanah, sementara Sembara masih berada dalam rumah itu untuk mencari Sutah yang tampaknya tidak ada di dalam. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah sikap Sutah bila bertemu dengan kawan-kawan Sembara ini? Demikian tadi telah kita ikuti serial Sandiwara Radio, Misteri dari Gunung Merapi. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.